Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDUWS. R adalah regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SOP yang akan dilihat oleh surveyor. Kemudian D adalah dokumen bukti implementasi yang juga akan dilihat oleh surveyor. Lalu 3, O, observasi, di mana surveyor itu akan melihat situasi di Fasiankes atau puskesmas. Keempat, wawancara, surveyor akan melakukan wawancara pada sobat sehat. Kemudian yang terakhir S, simulasi, surveyor akan meminta sobat sehat untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat itu sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-329 yang akan membahas kriteria 1.1.1 dari standar 1.1 bab 1 siap versi revisi. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai Fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas agar mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Kita tahu bahwa draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu KMP, UKM, UKPP, PPN, dan PMP. Adapun perbedaan jumlah bab standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Nah, materi baru yang ada dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut. Ya, adapun materi baru dan yang disempurnakan meliputi indikator mutu, SKP, MFK, Germas, UKM esensial, PPN, FISPK, area prioritas, dan penilaian terhadap Dinkes. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 1 KMP itu terdiri dari 5 standar, yaitu perencanaan, tata kelola organisasi, manajemen sumber daya, manajemen fasilitas dan keselamatan, pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja, dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sebelum kita membahas tentang perencanaan puskesmas, kita lihat dulu gambar 6 implementasi manajemen puskesmas yang menggambarkan siklus manajemen puskesmas yang meliputi P1, P2, dan P3 yang diimplementasikan pada semua sistem manajemen pelayanan dan sistem manajemen mutu di puskesmas. Ya, kita lihat di video. Sobat sehat, standar 1.1 perencanaan puskesmas terdiri dari 2 kriteria. Kriteria 1.1.1 adalah penetapan jenis layanan. Kriteria 1.1.2 yaitu akses pengguna layanan. Kita lihat gambar 7 standar 1.1 perencanaan puskesmas di video. Gambar 7 ini menunjukkan standar 1.1 perencanaan puskesmas, ya. Nah, sobat sehat, mulai video 329 ini kita akan membahas kriteria 1.1.1 tentang penetapan jenis layanan. Kita akan bahas dulu pernyataannya. Ya, sekarang pernyataan dari standar 1.1. Pernyataannya adalah seperti ini. Perencanaan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan perencanaan puskesmas mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, analisis peluang pengembangan pelayanan, serta analisis risiko pelayanan, termasuk umpan balik dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Kemudian puskesmas mudah diakses oleh pengguna layanan untuk mendapat pelayanan sesuai kebutuhan, mendapat informasi tentang pelayanan, dan untuk menyampaikan umpan balik serta mendapatkan dukungan dari lintas program dan lintas sektor. Selanjutnya, kita akan membahas pernyataan dari kriteria 1.1.1. Pernyataannya adalah puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan ketentuan peraturan perundangan yang dituangkan dalam perencanaan. Sobat Sehat juga perlu melihat standar PMP 5.1 dan standar PMP 5.2. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.1.1 jenis-jenis pelayanan di puskesmas meliputi puskesmas sebagai UPTD bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional harus memiliki visi, misi, tujuan, dan tata nilai yang sejalan dengan visi, misi Presiden dan pemerintah daerah. Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, dan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan analisis situasi data kinerja puskesmas, data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja, termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpadu yang berbasis wilayah kerja puskesmas. Sobat Sehat perlu juga melihat kriteria UKM 2.1.1 dan 2.8.3. Pokok pikiran yang berikutnya adalah jenis data kinerja puskesmas dan status kesehatan masyarakat di wilayah kerja serta tahapan analisis dilakukan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen puskesmas dan sistem informasi puskesmas. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan upaya dan kegiatan puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja. Dalam menjalankan penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, kefarmasian, dan laboratorium, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan. Hasil analisis risiko harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan, sehingga upaya pencegahan dan mitigasi risiko sudah direncanakan sejak awal, serta disediakan sumber daya yang memadai untuk pencegahan dan mitigasi risiko. Hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan puskesmas terdiri dari A. Kebutuhan dan harapan masyarakat, B. Hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan pada area prioritas, dan C. Hasil identifikasi dan analisis risiko penyelenggaraan pada unit-unit pelayanan, baik dari sisi KMP atau kepemimpinan manajemen puskesmas, UKM atau upaya kesehatan masyarakat,
maupun UKPP atau upaya kesehatan perseorangan dan kefarmasian dan laboratorium, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, peralatan puskesmas. Agar puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan puskesmas berupa rencana usulan kegiatan atau RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK sesuai siklus perencanaan anggaran daerah. Perencanaan puskesmas dilakukan secara terpadu, baik KMP, upaya kesehatan masyarakat atau UKM, upaya kesehatan perseorangan atau UKP, kefarmasian dan laboratorium, dan disusun bersama dengan sektor terkait dan masyarakat. Rencana usulan kegiatan atau RUK disusun secara terintegrasi melalui penetapan tim manajemen puskesmas yang akan dibahas dalam musrenbang desa dan musrenbang kecamatan untuk kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK dilakukan berdasarkan 1. Alokasi anggaran sesuai dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. 2. Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK tahunan. Kemudian RPK dirinci menjadi RPK bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya. Lihat juga pada UKM kriteria 2.1.3. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dilakukan berdasarkan hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pencapaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. Perencanaan baik rencana 5 tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah atau disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal bagi kinerja puskesmas. Untuk puskesmas Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD atau BLUD, penyusunan rencana 5 tahunan dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan perundangan terkait BLUD. Kita lihat di video slide kriteria 1.1.1 tentang jenis-jenis layanan dan pokok pikiran dari kriteria 1.1.1. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian. Elemen penilaian yang pertama pada kriteria 1.1.1 atau jenis-jenis layanan di puskesmas adalah 1. Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi kinerja puskesmas. Ini yang diminta adalah R atau regulasi. Kemudian yang kedua, ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. Berarti yang di elemen penilaian yang kedua ini yang diminta adalah regulasi, kemudian dokumentasi, dan sobat sehat akan diwawancarai oleh surveyor. Kemudian elemen penilaian yang ketiga. Rencana 5 tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan
daerah kabupaten kota. Berarti di sini pada elemen penilaian yang ketiga ini, Sobat Sehat menyiapkan regulasi, kemudian dokumentasi, dan siap untuk diwawancarai. Adapun elemen penilaian yang keempat, rencana usulan kegiatan atau RUK disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan rencana strategik Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, rencana 5 tahunan Puskesmas, dan hasil penilaian kinerja. Di sini untuk memenuhi elemen penilaian 4, Sobat Sehat harus menyiapkan regulasi, dokumentasi, dan siap untuk diwawancarai. Adapun elemen penilaian yang kelima, rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Di sini yang diminta adalah regulasi, dokumentasi, dan akan dilakukan wawancara. RPK itu termasuk regulasi. Elemen penilaian yang keenam, rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. Ini berarti Sobat Sehat perlu memenuhi regulasi, yaitu dokumen rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dan dokumentasi bukti pelaksanaan kegiatan, kemudian hasil pemantauannya. Dan di sini Sobat Sehat harus menyiapkan diri untuk diwawancarai. Selanjutnya elemen penilaian yang ketujuh, apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Di sini Sobat Sehat perlu menyiapkan dokumentasi dan harus siap untuk diwawancarai. Selanjutnya kita lihat slide dari 7 elemen penilaian pada kriteria 1.1.1 penetapan jenis-jenis pelayanan atau kegiatan. Kita lihat slide-nya di video. Selanjutnya Sobat Sehat, berikut kita lihat slide yang menunjukkan apa saja yang harus dipenuhi Sobat Sehat dari elemen penilaian 1.1.1.1 yang akan diminta oleh surveyor. Selanjutnya kita akan lihat slide yang menunjukkan apa saja yang harus disiapkan Sobat Sehat untuk memenuhi elemen penilaian 1.1.1.2 yang akan diminta oleh surveyor. Kemudian kita lihat slide yang menunjukkan bagaimana Sobat Sehat harus bisa memenuhi elemen penilaian 1.1.1.3 yang akan diminta oleh surveyor. Berikutnya kita lihat slide yang menunjukkan bagaimana Sobat Sehat bisa memenuhi elemen penilaian 1.1.1.4 yang akan diminta oleh surveyor. Nah, selanjutnya kita lihat slide berikut yang akan menunjukkan bagaimana Sobat Sehat bisa memenuhi elemen penilaian 1.1.1.5 yang akan diminta oleh surveyor. Berikut kita juga lihat slide yang menunjukkan bagaimana Sobat Sehat bisa memenuhi elemen penilaian 1.1.1.6 yang akan diminta oleh surveyor. Selanjutnya kita lihat slide yang menunjukkan bagaimana Sobat Sehat bisa memenuhi elemen penilaian 1.1.1.7 yang akan diminta oleh surveyor. Nah Sobat Sehat, tentu Sobat Sehat kalau bisa memenuhi elemen-elemen penilaian yang sudah tertera di dalam slide tadi, saya yakin Sobat Sehat akan bisa mendapatkan nilai 10, bukan 0, bukan 5 ya, karena penilaiannya adalah 0, 5, dan 10. Jadi kalau Sobat Sehat bisa memenuhi semuanya, nilainya akan 10. Sobat Sehat, selanjutnya silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi Puskesmas edisi 2 versi 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 329 ini kita telah membahas
kriteria 1.1.1 tentang jenis-jenis pelayanan di puskesmas. Kita akan bertemu kembali di video 330 yang akan membahas tentang kriteria 1.1.2 akses terhadap pelayanan di puskesmas dari standar 1.1 bab 1 siap versi revisi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.